Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Mulan, tapi jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai filmnya. Saat matahari terbit di atas sebuah desa di Tiongkok, mantan tentara Hua Zhou, Tezima, menceritakan kisah putrinya, Mulan. Sejak dia masih kecil, diperankan oleh Crystal Rao, Mulan selalu tak kenal takut dan mengalami masalah. Dia terlihat mengejar ayam di seluruh desa, membuatnya berlari melintasi atap rumah. Salah satu ubin tergelincir dan menyebabkan dia jatuh, tetapi Mulan mendapatkan keseimbangan dan mendarat dengan selamat meskipun dia tidak sengaja mematahkan sayap patung burung phoenix. Malam itu, ibunya Li, Rosalind Chow, berbicara dengan Zhou tentang tingkah laku Mulan, khawatir dia tidak akan membawa kehormatan bagi keluarga sebagai istri, dan bahwa saudara perempuannya Xiu, Elena Askin, akan menjadi istri yang lebih layak. Zhou berbicara dengan Mulan dan menceritakan legenda burung phoenix, yang dimaksudkan untuk menjadi penjaga kaisar. Ia mengakui bahwa Mulan memiliki Qi yang kuat tetapi menganggap Qi untuk para pejuang, laki-laki. Zhou yakin Mulan akan menemukan cara untuk membawa kehormatan bagi keluarganya dengan berbagai cara. Bertahun-tahun kemudian di jalur sutra, seorang penyihir bernama Xianyang, Gong Li, membunuh dan mengambil identitas orang lain di dekat garnisun kekaisaran. Sebuah tim tentara Ruran, dipimpin oleh Bori Han, Jason Scott Lee, segera menyerbu ke dalam garnisun, menewaskan beberapa orang dan meneror warga lainnya. Kaisar, Jet Li, diberitahu bahwa Ruran sedang menuju istana kekaisaran, dan dia tahu siapa Bori Han karena kaisar membunuh ayahnya dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Dia memerintahkan agar setiap keluarga di Tiongkok mengirim putra terkuat mereka ke medan perang. Sementara itu, Han mendirikan kemah dengan para tentara dan Xianyang, yang dia klaim tunduk padanya, meskipun dia tahu dia memiliki kekuatan lebih dari yang pernah dia mau. Dia ingin balas dendam terhadap kaisar atas kematian ayahnya, serta kejatuhan seluruh pasukan Ruran, dan percaya tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Mulan, sekarang diperankan oleh Liu Yifei, dan Xiu, sekarang diperankan oleh Sana Tang, keduanya dipanggil untuk bertemu dengan matchmaker Pei Pei Cheng, sehingga dia dapat menemukan mereka sebagai suami yang tepat. Setelah menerima makeover, para suster mengunjungi matchmaker. Seekor laba-laba turun dari langit-langit, dan Mulan mencoba menyembunyikannya dengan menutupinya dengan teko, tetapi sang mak comblang bersikeras bahwa teko itu tetap berada di tengah meja. Laba-laba itu muncul lagi dan membuat Xiu ketakutan, menyebabkan dia membalik meja. Mulan mampu menangkap cangkir dan teko sampai rambutnya terlepas dan menutupi wajahnya, menyebabkan dia terjatuh dan menghancurkan segalanya. Sang pencocokan menghukum keluarga Hua, mengklaim bahwa mereka gagal membesarkan seorang putri yang layak. Saat keluarga mulai berjalan kembali ke rumah, seorang utusan dari kaisar datang untuk memanggil orang-orang di desa untuk mengangkat senjata dan bertempur dalam pertempuran melawan Rurans. Ketika keluarga Hua dipanggil, Zhou, yang terlihat lemah dan lumpuh, berjalan tanpa tongkatnya untuk menerima gulungan itu, tetapi dia jatuh di depan desa. Mulan mencoba membantu, tapi Li mengatakan padanya bahwa dia hanya akan mempermalukan ayahnya lebih jauh. Kemudian saat makan malam, Mulan mencoba berdebat mengapa Zhou tidak boleh berperang, tetapi dia bersikeras bahwa itu adalah tugasnya sebagai pria untuk mengikuti perintah dan bertarung. Setelah makan malam, Mulan melihat Zhou mencoba menggunakan pedangnya, karena terlalu lemah untuk melakukannya. Mengetahui dia tidak bisa membiarkan ayahnya mempertaruhkan nyawanya, Mulan mengambil pedang dan baju besi ayahnya, lalu menunggang kuda keluarga mereka untuk bergabung dengan tentara Tiongkok. Di pagi hari, keluarga Mulan menemukan bahwa dia telah mengambil pedang dan baju besi Zhou, dan mereka khawatir jika Rurans tidak membunuhnya lebih dulu, tentara China akan membunuhnya ketika mereka menemukan kebohongannya. Zhou meminta patung Phoenix untuk mengawasi Mulan. Mulan dan kudanya menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan ke kamp tentara. Burung Phoenix muncul dan membimbingnya sepanjang jalan, menuntunnya ke tentara lain. Saat dalam antrean untuk check-in, seorang tentara besar mengejek seorang tentara yang lebih kecil, Cricket, Jun Yun, dan dia dirobohkan dalam perkelahian. Prajurit lain, Chen Honghui, Yo Son An, mencoba membantu Mulan dengan mengejek dan dia menghunus pedangnya di Honghui, yang melakukan hal yang sama. Mereka dihentikan oleh Komandan Tung, Donnie Yen, yang mengatakan bahwa pertempuran dilarang. Mulan memperkenalkan dirinya sebagai Hua Jun, dan dia memerintahkan dia dan Honghui untuk kembali ke antrean. Dia kemudian menemukan dirinya di antara tentara lain, yang sedang bermain-main. Karena dia tidak nyaman membayangkan mandi dengan mereka, dia menjadi sukarelawan untuk tugas jaga malam. Para prajurit memulai pelatihan mereka di bawah Tung, termasuk tantangan berat yang melihat para prajurit membawa ember air dengan tangan terentang hingga ke puncak bukit besar. Seorang tentara yang ketahuan curang akan dikeluarkan dari ketentaraan.
Mulan memamerkan keahliannya dengan mengeluarkan Qi-nya, menunjukkan kepada tentara apa yang dia mampu lakukan selama duel tombak dengan Hong Hui, tetapi dia khawatir dia mungkin hampir menyerahkan diri. Perlahan, Mulan mulai terikat dengan tentara lain, termasuk Hong Hui dan trio Ling, Jimmy Wong, Yao Chen Tang, dan Po, Doa Moa, tetapi mereka semua memperhatikan bahwa dia bau karena tidak mandi. Ketika Mulan pergi ke danau pada malam hari untuk mandi, Hong Hui menemukannya dan mencoba untuk bergabung sebagai teman, tetapi dia berbalik dan mencoba membuatnya pergi sehingga dia tidak mengetahui rahasianya. Dia mengatakan padanya bahwa sementara dia bisa memunggungi dia, dia berharap dia tidak memunggungi sesama prajuritnya. Bori Han mengumpulkan anak buahnya di tendanya untuk mendiskusikan rencana pertempuran mereka. Para prajurit tidak peduli dengan kekayaan besar, tetapi lebih pada kekuatan dan balas dendam yang diinginkan Han. Dia berjanji kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa Xianyang, yang ada di sana dengan menyamar sebagai elang, hanya melayaninya. Setelah dia menyampaikan ini padanya nanti, dia berdiri dengan kata-katanya sejak dia menemukannya setelah dia diasingkan dari desanya karena kekuatannya. Mereka melihat garnisun lain di dekatnya dan membuat rencana untuk menyerang. Mereka melakukannya di pagi hari dan membunuh lebih banyak tentara. Tung memanggil Mulan ke tendanya, memerhatikan penggunaan Qi-nya dan mengatakan bahwa Qi-nya sendiri juga kuat. Dia berpikir bahwa dia menahan karena warisan ayahnya, sejak Tung ditemukan bersama Zhou sebelumnya. Mulan kemudian kembali ke danau untuk mencoba dan berlatih menyeimbangkan Qi-nya. Setelah pelatihan yang lebih intens, Mulan mampu menyelesaikan tantangan di atas bukit sebelum orang lain, yang membuat takjub semua prajurit lainnya. Namun, Mulan merasa tidak jujur saat mengulangi 3 kebajikan yang terukir di pedang ayahnya, setia, berani, benar. Dia kembali ke tenda Tung dengan niat untuk mengungkapkan dirinya, tapi dia pikir dia hanya gugup karena mereka menuju pertempuran melawan Rurans keesokan harinya. Tung juga menyarankan bahwa saat pertempuran selesai, dia ingin memperkenalkannya kepada putrinya. Mulan kemudian menghabiskan waktu di sekitar perapian bersama rekan-rekan prajuritnya untuk memberi mereka inspirasi. Keesokan paginya, para prajurit berkumpul saat Ruran mendekat. Mereka menuju ke medan perang, dengan tim kecil Rurans mengalahkan tentara China yang menyerang kecuali Mulan. Meskipun dia berhasil membunuh beberapa Rurans, dia ditemukan oleh Xianyang, yang tahu bahwa dia berbohong, dan karena itu Qi-nya tidak sekuat jika dia tidak benar. Setelah bertengkar singkat dengan penyihir itu, Mulan lepas dari cengkeramannya dan kemudian memutuskan untuk mengikuti kata-katanya. Dia melepaskan baju besinya dan membiarkan rambutnya tergerai, kembali ke pertempuran lebih kuat dan lebih mampu. Xianyang berubah menjadi sekawanan burung gagak yang menyerang para prajurit. Saat mereka melindungi diri mereka bersama, Ruran menggunakan ini untuk melawan mereka dengan melemparkan bola api ke arah mereka dengan ketapel, menghabisi banyak dari mereka. Berpikir cepat, Mulan mengendarai kudanya mengelilingi Ruran dan menipu mereka agar berpikir bahwa tentara menyelinap di belakang mereka dengan menggunakan helm yang dipasang di tombak. The Rurans meluncurkan bola api ke arah itu, hanya untuk memukul gunung dan menyebabkan longsoran salju. Para Rurans dimusnahkan sementara tentara yang tersisa nyaris berhasil keluar hidup-hidup. Setelah salju mereda, Mulan muncul untuk mengungkapkan dirinya kepada tentara sebagai seorang wanita. Tung mengusirnya dari tentara, tapi dia lebih baik mati daripada pulang dengan malu. Tung memerintahkannya untuk pergi, dan jika dia kembali, dia akan mengabulkan keinginannya. Dalam perjalanan pulang, Mulan menangis sampai Xianyang datang untuk mengejeknya. Dia memberitahu Mulan bahwa dia pernah ingin mengambil jalan yang mulia, tetapi pengasingan dan ejekannya dari orang lain membawanya ke jalan yang gelap. Xianyang mencoba membuatnya bergabung, memberitahunya bahwa Han sedang menuju ke kota kekaisaran untuk membunuh kaisar, dan tidak menuju jalan sutra seperti yang diyakini Tung. Hal ini mendorong Mulan untuk kembali memperingatkan para prajurit. Dia mengejar mereka di jalan mereka dan memberitahu Tung tentang rencana sebenarnya Han. Meskipun Tung tidak siap untuk mendengarkan seseorang yang membohonginya, Hong Hui turun tangan untuk menjamin Mulan dan mengatakan bahwa dia percaya padanya, seperti halnya Ling, Yao Po, Cricket, dan banyak tentara lainnya. Xianyang berhasil mencapai kota kekaisaran dengan menyamar sebagai kanselir kaisar, Nelson Li, dan mengklaim bahwa Bori Han ingin menantangnya untuk berduel secara pribadi. Kaisar menurut dan pergi berperang. Sementara itu, Mulan memimpin tentara ke kota kekaisaran dengan menyerang Rurans. Tung memerintahkan tentara untuk berperang tetapi untuk menjaga Mulan sehingga dia berhasil sampai ke kaisar, yang melawan beberapa Rurans sebelum akhirnya disergap oleh Han dan anak buahnya, yang mengarah pada penangkapannya. Mulan berhasil mencapai istana tetapi hanya menemukan Xianyang. Meski merasa sudah terlambat, Mulan meyakinkan Xianyang bahwa dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dia memintanya untuk membantu membawanya ke kaisar, tetapi Xianyang berubah menjadi elang dan terbang pergi, hanya untuk diikuti Mulan. Xianyang berhasil kembali ke Han dan memberitahunya bahwa seorang wanita pejuang sedang memimpin tentara Tiongkok, dan bahwa dia akan datang untuknya.
Mengetahui Xianyang dengan sengaja membawa Mulan kepadanya, Han menembakkan panah ke Mulan ketika dia mendekat, tetapi Xianyang terbang masuk dan mengambil panah di belakang. Mulan menangkapnya saat dia kembali ke wujud manusianya dan mati. Mulan menemukan Han dan Kaisar di atas sebuah bangunan tempat dia berencana untuk membakar Kaisar hidup-hidup. Dia mencoba untuk melawan Han dengan pedangnya, tapi dia akhirnya kehilangan pedang itu ketika jatuh ke timah cair. Namun, dengan bantuan burung Phoenix, Mulan mendapatkan kembali Chi-nya dan terus melawan Han. Mereka melompat ke platform, di mana Han hampir menyebabkan Mulan kehilangan keseimbangan dan jatuh, tetapi dia berada di atas angin, mengambil pedangnya, dan memotong tali untuk memutuskan platform dan membuat Han jatuh. Saat dia pergi untuk membebaskan Kaisar, Han mencoba membunuhnya dengan panah, hanya untuk Kaisar menangkapnya dan memberikannya kepada Mulan, yang menembakkannya kembali ke dada Han akhirnya membunuhnya. Perayaan kemenangan Mulan digelar. Kaisar menawarinya posisi sebagai penjaga kekaisaran di pasukannya, tetapi meskipun Mulan sangat berterima kasih atas tawaran tersebut, dia merasa telah terlalu lama berada jauh dari keluarganya. Kaisar menghormati keputusannya, karena dia merasa pengabdian kepada keluarga adalah kebajikan utama. Saat dia pergi, Hong Hui menyusulnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mulan kembali ke desanya dan menemukan semua orang tercengang saat dia kembali. Xiu bersama matchmaker tapi berhenti ketika dia mengetahui bahwa adiknya telah kembali. Mulan memeluk Xiu dan ibu mereka, sebelum Zhou melangkah keluar. Mulan meminta maaf karena menentangnya dan kehilangan pedang, tetapi Zhou mengatakan bahwa dia adalah hal yang paling penting baginya, dan mereka berpelukan. Segera Tung tiba dengan tentara lain untuk memberitahu keluarga Mulan dan seluruh desa tentang tangannya dalam menyelamatkan Kaisar dan kota kekaisaran, membuat semua orang bersorak dan Mak Comblang pingsan. Tung memberinya pedang baru yang berisi 3 kebajikan yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan yang keempat pengabdian kepada keluarga ditambahkan. Tung berkata bahwa Kaisar bersikeras agar Mulan mempertimbangkan kembali pilihannya untuk bergabung dengan pasukannya. Saat Mulan melihat ke langit untuk melihat burung Phoenix sekali lagi, Zhou menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa putrinya akan menjadi legenda.